Selamat pagi ya. Pagi ini saya berada di Sigupa-Gupa. Ini sekitar 500 meter naik dari kota Haranggaul. Ini tadi setelah kita berenang pagi hari, eh, berenang di situ di pinggir Danau Toba. Ya, jadi kondisi pada pagi hari ini cukup sepi di sini ya, sepi dengan view itu pesisir Danau Toba. Itu di sekitar sana itu ada Haranggaul, itu kota Haranggaul yang tentunya dari sini kelihatan dengan karamba yang ada di sana ya. Jadi posisinya ini ada Sulu ya, itu namanya Sulu. Ini ada lagi orang naik Sulu, belum kelihatan tuh. Ini itu naik Sulu. Itu nelayan di sekitar sini untuk menangkap ikan ya. Jadi pada saat ini saya berada di Sigupa-Gupa. Ini Sigupa-Gupa namanya, di pesisir pesisir pinggir Danau Toba ini. Nah, di sini ada tempat-tempat penginapan ya. Ada villa-villa kecil. Dan tentunya ini bisa disewa untuk nginap di sini. Tuh namanya Villa Sigupa-Gupa ya, Gupa-Gupa. Namun kita nggak nginap di sini karena ya rumah saya nggak jauh dari sini ya. Rumahnya nggak jauh dari sini. Rumah kita dekat, ada di sekitar sana, di atas Haranggaul, namanya Simpang Haranggaul, dan juga dekat dengan Purbasari Bu dan Haranggaul. Saya dikasih jambu sama saudara, ada anak kecil di sini. Jambunya enak banget ya. Namanya jambu Haranggaul. Di sini selain jambu ada mangga Haranggaul, kecil tapi manis. Dan itu bisa dimakan. Ini anak kecil tadi manjat, saya kasih 10.000. Mereka senang ya. Sebenarnya airnya tenang. Di sini sejuk ya. Kebiasaan saya waktu kecil. Dulu waktu kecil saya makan ini. Samping mancing. Setelah 30 tahun saya tinggal. Sini banyak ikan ya. Kalau zaman saya dulu namanya ikan mujair ya, tapi katanya ikan mujair udah nggak ada. Saya nggak tahu kenapa, mungkin pengaruh cuaca ya atau suhu air, karena memang di seberang sana itu ada yang namanya air terjun berbentuk belerang ya. Konon katanya air terjun itu membawa belerang yang tentunya udah mengalir ke bawah ke Danau Toba, sehingga airnya terdorong ke sini. Makanya sedikit airnya sekarang kurang bagus ya di sekitar sini. Air agak putih-putih di atasnya, tapi setelah kita masuk sebenarnya nggak terasa ya. Ikan yang ada sekarang di dalam ini namanya ikan nila. Jadi kebetulan kalau kita mancing pasti dapat itu ikan nilanya. Ukurannya memang besar-besar ya, besar-besar. Dan itu dagingnya bagus, enak, empuk kalau dibakar ya. Cuman kalau mengingat kisah dulu, waktu zamannya saya masih SMP, saya suka mancing ke daerah sini. Itu ikannya itu yang mau kita pancing itu kelihatan. Ya, waktu itu namanya alat pancing kita masih seadanya, bukan seperti yang sekarang. Jadi kita tinggal kasih umpannya ke depan mulut ikan, hingga ikannya makan, setelah makan tarik ya. Jadi dalam sehari saya dulu bisa ada 1-2 ember tuh dapat ikan karena banyaknya ya. Hingga
kita bawa pulang ya. Di sini tidak ada pungutan untuk bayar berenang, enggak. Ini karena umum. Dan juga ikan yang ditangkap di sini pun siapapun bisa ya, jadi nggak ada larangan karena memang ini milik bukan pribadi, ini milik bersama atau milik masyarakat sekitar. Jadi nggak ada apa namanya pungutan atau bayaran apabila kita mancing di sini. Ya hari itu suasananya emang agak sepi, kapal pun nggak. Sebelah sana itu ada berbaris ya, cuman nggak kelihatan dari sini berbaris karamba, yaitu tempat pelihara ikan mas. Jadi warga di sini membudidayakan ikan mas berbentuk karamba masuk ke dalam. Ini seperti apa namanya, ada jaring-jaringnya sehingga mereka bisa membudidayakan ikan mas. Ikan mas, sumber ikan mas yang paling banyak adalah dari kampung sini, Haranggaul. Nah ini kalau zamannya saya dulu suka naik apa namanya ke puncak-puncak gunung gitu ya, manjat dan segala macam. Jadi sebentar aku makan dulu ini. Ya jadi demikian ya laporan saya dari pesisir Haranggaul. Mudah-mudahan bermanfaat untuk wisata ya. Sebenarnya sih lokasinya cukup bagus, namun mungkin penataannya masih kurang. Lagi di sini ya, tempat berenang bukan pasir, ada batu-batu kecil yang memang harus kita hati-hati. Takut kegelincir, memang agak licin. Oke, sampai ketemu di lain berikutnya. Dadah.